kita lihat dulu di sini jariku sekarang ini sudah ditumbuhi oleh kuku ini, udah lumayan panjang-panjang juga ini. By the way sebenarnya nggak hitam seperti ini ya. Ini karena tadi aku sempat megang-megang tanah sehingga ada tanah yang masuk ke dalam kuku ini. Dan kuku-kuku ini hari ini bakal ingin aku potong. Dan aku juga ingin ngasih informasi kalau sebenarnya kuku-kuku ini bisa langsung kita gunting aja di media tanam kita, karena kuku itu sebenarnya juga bisa terurai ya dari alam. Jadi hari ini langsung aja kita gunting kukunya. Sip, sekarang udah bersih kukuku. Kedua-dua tangannya udah aku potong dengan menggunakan gunting kuku pastinya. Dan ini adalah sisa-sisa dari bekas kukunya. Ini sudah ada di media tanam. Ini sebenarnya bisa kalian kubur atau tinggalkan seperti ini aja, ntar dia bakal terurai dengan sendirinya kok. Aku dulu ketika masih kecil sempat mendengar ada mitos ya, yang dimana ketika kita itu menggunting kuku, kita itu wajib untuk menguburnya di tanah agar entar kukunya itu tidak menyakiti kaki kita ketika di alam baka atau apa gitu, aku lupa. Tapi ya dulu ketika masih kecil aku sering dengar ada mitos seperti itu. Kalian gimana teman-teman? Pernah dengar mitos seperti itu nggak? Atau mitos seperti itu cuma ada di kampungku doang? Kalau dipikir-pikir lagi sekarang sebenarnya agak lucu juga ya. Seperti gigi harus dilempar ke atap agar bisa tumbuh dan lain sebagainya. Ya, wajar sih kalau ketika masih anak-anak itu sering punya pemikiran seperti itu ya. Sekarang aku juga mau ngupdate terongku. Di sini terongnya kelihatannya udah mulai makin membesar. Di sana semakin kecil karena di sana itu kurang terkena sinar cahaya matahari. Jadi selain yang di sini besar itu, yang di sini juga kelihatannya makin membesar. Dan ini yang kosong ada sekitar 1, 2 dan juga 3 di sebelah sana. 3 polybag yang kosong. Ini ntar bakal aku pindahkan ke tempat yang lumayan terkena sinar matahari agar ntar kita masih bisa pindahin benih terongnya. Soalnya di sini itu benih terongku udah lumayan besar-besar ini. Dan ya ini udah harus buru-buru cepat kita pindah tanami agar pertumbuhannya itu bisa membaik ya, nggak seperti ini. Tadi itu sebenarnya aku itu berencana untuk pindahin polybag yang tadi sebelumnya dipakai untuk menanam terong ke tempat yang lain, di tempat yang di sana ataupun tempat yang lain gitu. Namun ya aku iseng-iseng dong untuk ngecek media tanamnya gimana. Kan kemarin kan ada polybag yang di dalam sini itu mati kan. Aku kiranya dulu itu karena tidak terkena sinar matahari gitu. Dikarenakan tidak terkena sinar matahari itu membuat tanaman terongku mati gitu. Itu penyebab pertama yang aku asumsikan. Namun ketika aku tahu kenyataannya ternyata mereka lah pelakunya. Tadi ketika aku iseng-iseng ngecek-ngecek media tanam, ternyata ada mereka di dalam media tanam ini. Aku kurang tahu dari mana mereka terbawanya. Apakah ada kumbangnya lewat kemudian bertelur di dalam sini. Nah ini ada lagi nih. Ini sepertinya mereka benar-benar baru menetas ya, soalnya masih kecil-kecil sekali. Jadi, nah ini ada lagi juga ini. Nah tadi ya, nah ini masih kecil. Nah, ya jadi ada banyak. Ini baru satu media tanam ya. Aku belum coba cek media tanam yang lain, apakah isinya juga sama, banyak merekanya atau mana ya? Aku juga kurang tahu juga. Ya, tapi yang larva-larva kumbang seperti ini memang ini ya makanannya. Ini asumsiku saja. Kemungkinan besar kenapa larva seperti itu ada di dalam media tanamku ini, kemungkinan besar karena dulu itu aku memakai campuran media tanam yang terdapat dari pohon kelapa yang sudah mati, yang dimana ketika pohon kelapa yang sudah mati itu disitulah dimana kumbang-kumbang itu suka bertelur gitu. Nah kemungkinan besar karena dari situ, karena aku memakai campuran kompos atau tanah humus yang udah terurai, sedikit terurai, yang menyebabkan mungkin ya gitulah ya. Aku nggak tahu mau asumsi gimana lagi. Mereka nih aku yakin masih banyak sih di bawah-bawah sini, tapi ya udah deh, ini media ini bakal langsung kita tanami aja dengan semayan terongnya. Udah ada yang udah tumbuh yang tadi, dan kalau andaikan ntar mati ya sudah, kita bakal coba bongkar lagi media tanamnya. Jauh ini belum ada ketemu lagi larva-larva kumbangnya, tapi aku yakin masih ada beberapa di dalam media tanam ini. Dan tadi sorry kerekamnya nggak kelihatan. Aduh cut. Ya
Ya udah deh, ntar aku kerja terlebih dahulu ya. Untuk binatang yang tadi itu udah aku masukkan ke dalam sini. Ini semuanya dia. Dan ternyata binatang yang itu munculnya bukan karena berasal dari tanaman kelapa yang kemarin aku ambil untuk mengompos itu. Yang apa sih namanya itu? Tanah humus itu ya. Itu bukan dari situ. Dan ternyata mereka itu munculnya datangnya dari ini. Nah, ini sih sebenarnya ini nih kelapa juga sih, apa sih namanya nih, bahan dari kelapa juga ya, bahan organik dari kelapa juga, namun bukan dari kompos yang di sana ya, yang di sana itu bukan kompos tanah humus yang udah jadi kemarin itu. Yang di tanah di sana itu kan dia udah jadi tanah humus gitu, udah bisa dikatakan dia udah sempurna pengomposannya, sedangkan yang ini itu belum sempurna, masih banyak ini bukaan-bukaan besar seperti ini yang masih keras. Dan ini aku ambilnya dari komposter yang kemarin aku bikin di kawat besi ini, apa sih ini namanya nih, di kawat yang kemarin itu dipakai untuk pagar ya. Dari sini dulu aku gunakan sebagai tempat untuk mengompos di ujung sini, namun ya kemarin itu karena lubangnya ini terlalu besar sehingga membuat kompos yang sudah jadi itu keluar dari lubang-lubang yang besar ini. Karena itu aku putusin untuk bikin kompos di tempat yang lain, di komposter yang lain. Dan sisa-sisa dari pengomposan yang kemarin itu ada di dalam sini, itu semuanya aku ambil untuk dimasukkan ke dalam media polybag yang itu untuk menanam terong gitu. Nah itu ternyata malah jadi bencana besar karena ya seperti yang tadi, banyak yang putih-putih itu, banyak larva kumbang ya. Ya dari situlah kita harus berhati-hati sebenarnya untuk masukin sampah-sampah organik yang belum jadi, yang belum menjadi kompos ya, untuk dijadikan sebagai media tanam. Nanti aku mau coba untuk cari tahu bagaimana siklus dari kehidupan kumbang ini. Dan untuk media tanamnya ini yang dimana isinya itu kumbang semua, ini bakal aku diamin, bakal aku fermentasikan kembali sehingga ntar kumbang-kumbang yang ada di dalam sini sudah membesar sehingga bisa kelihatan dengan mata gitu. Soalnya tadi aku banyak juga nemuin kumbang-kumbang yang masih kecil, yang masih bisa bergerak-gerak, yang masih baru menetas gitu, dan itu lumayan sulit untuk dilihat dengan mata. Takutnya ntar kalau media ini aku masukkan lagi ke dalam polybag untuk menanam, takutnya ntar kumbang-kumbang yang kecil itu malah masih bisa berkembang biak lebih besar gitu di dalam media tanam kita. Jadi ini lebih amannya ntar aku bakal fermentasikan aja, bakal aku diamkan aja kurang lebih ya. Ntar aku cari tahu dulu deh berapa lama sih kehidupan dari kumbang-kumbang itu, sehingga ntar media tanam yang tadi itu bakal aku pakai kembali ketika kumbangnya itu sudah lumayan membesar sehingga bisa kelihatan dengan mata. Dan ya kumbang yang membesar itu ntar bakal aku lempar aja ke ayam-ayam tetangga gitu untuk jadikan pakan ayam. Dan ya ntar bakal aku update lagi gimana perkembangan yang di dalam sini. Aku ingin update ini sedikit. Ini adalah ekoenzim yang dulu sempat aku bikin dengan menggunakan kulit jeruk. Dan ini aku bikinnya di tanggal 23 September 2023. Dan sekarang udah 1 bulan, tepat 1 bulan di tanggal 23 Oktober 2023. Dan ini aku ingin update perubahan warna yang terjadi pada kulitnya. Jadi kulit jeruk ini sebelumnya itu masih ada sedikit berwarna hijau, dan masih ada kulit jeruk yang bisa dikatakan tidak menguning semuanya seperti ini, masih ada hijau-hijaunya. Namun setelah beberapa hari ini kulitnya berubah menjadi kuning semuanya seperti ini. Aku kurang tahu kenapa, namun sepertinya memang seperti ini ya. Dan ya segitu doang yang mau aku update. Jadi kita lanjut berkebun lagi. Hari ini rencananya aku ingin mengisi polybag dengan ukuran 40x50 ini dengan media tanam. Untuk layer paling bawah itu aku isikan dengan daun-daun pisang yang sudah lapuk. Kemudian di bagian atasnya baru aku masukkan media tanam yang gembur. Sip, 1 down, 1 selesai. Dan ntar mungkin bakal kita masukkan untuk polybag yang lain. Hari ini aku juga ada banyak ngebawa ini, ngebawa polybag yang ukurannya itu 40x50. Ini cap akasia by the way. Dan ya ini untuk ininya sendiri bakal aku kubur aja di sini. Nah, sip. Oke, jadi ini ada lagi polybag yang ukurannya sama persis seperti ini. Nah ini perbedaan ukurannya ya. Ini yang ukuran 30x30, sedangkannya ini yang ukuran 40x50. Ini by the way ada 8 polybagnya, dan mungkin hari ini bakal aku isi sekitar 2 atau 3 polybag lagi kita pakai untuk menanam. Yang pertama tadi kita isi dengan menggunakan daun-daun pisang. Yang kedua ini mungkin bakal aku isi dengan menggunakan ini rerumputan liar sampai penuh ya.
Daun dan rumput ini lama-kelamaan akan membusuk di dalam media tanam kita, sehingga bisa menjadi makanan tambahan untuk tanaman yang akan ditanami pada media tanam ini.